Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati jemaah Masjid Al-Urwatul Ufqa, Shalah Al-Urwatul Ufqa di Ventura 2, Bapak Friandi, Bapak Engkong, Bapak Arif, Bapak Jono, Bapak Kai, dan semua bapak-bapak yang hadir, juga ibu-ibu yang alhamdulillah menyempatkan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan di dalam kebaikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, dan salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Di tengah kesibukan kita, alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan, ya walaupun ya mungkin ada kegiatan yang sebagian kegiatan Pak Idam atau yang lain, ya itu adalah satu hal yang memang merupakan ya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ada keperluan, ya, nggak masalah, yang penting jemaahnya ada ya. Kalau datang nggak jemaahnya nggak ada baru ini. Walaupun jemaahnya tidak banyak, yang penting ada. Mau 3, mau 4, mau 5 ya, yang penting ada. Semoga ini kita tetap istiqomah ya dan konsisten dalam kajian ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas 2 surat ya, atau surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ad-Duha ini artinya waktu duha. Asy-Syarh ini artinya dilapangkannya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesamaan antara Ad-Duha dengan Asy-Syarh adalah kedua-duanya ya bercerita, ya walaupun tidak detail, tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesamaannya. Ya. Itu adalah kesamaannya. Di mana 2 surah ini juga sebagai penguatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menguatkan, untuk memotivasi, untuk ya membuat kita stabil, tidak goyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala alladziina kafaruu laulaa nuzzila 'alaihi al-Qur'aanu jumlatan waahidah kadzaalika linutsabbita bihi fu'aadaka wa rattalnaahu tartiila. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus plek gitu ya, sebagaimana Taurat diturunkan plek ya langsung sekali saja, juga Injil sekali saja, tetapi Al-Quran diturunkan dalam rentang waktu 23 tahun. Mengapa? Sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Karena dengan turunnya Al-Quran secara perlahan, berangsur-angsur ya, agar membuat hatimu kuat tetap ya, membuat hatimu kuat dan tetap, tidak goyah. Makanya 2 surah ini ya, menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memotivasi beliau ya sallallahu alaihi wasallam, dan juga memotivasi kita juga ya, apalagi surah Asy-Syarh. Gitu ya. Jadi alhamdulillah Al-Qur'an itu turun kepada kita ya, atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur, dan karenanya kita belajar juga berangsur-angsur. Kayaknya yang udah ngaji berapa tahun gitu ya. Kok nggak tamat-tamat, ngaji lagi ya. Ya itulah kehidupan kita ya, perlu diapakan? Diingatkan ya, di refresh kembali ya, karena Al-Quran diulang-ulang ya.
diulang-ulang ya. Kita juga makan diulang-ulang nggak? Iya. Kan ulang-ulang makan lagi, makan lagi. Kok ulang-ulang ya itu memang kebutuhan. Ya. Sampai 3 kali makan, ya itu yang pokoknya aja, belum tambahannya ya. Ya, snack time jam 10 ya, coffee time jam 5, malam-malam kalau sambil nonton berita makan lagi gitu. Terus diulang, iya. Jadi kebutuhan itu diulang ya, sebagaimana kita mengaji juga diulang ya. Dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan berangsur-angsur agar menguatkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya dan dalam dakwah. Baik, sekarang kita bahas apa yang membedakan ad-duha dengan asy-syarh. Baru kita akan tahu ketika kita membahas tafsir di dalamnya. Seperti biasa ya, kita bahas dulu tentang turunnya di mana. Jadi ad-duha sepakat bahwa ayat ini, surah ini turun di Makkah sebelum hijrah Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga surah asy-syarh. Ya. Asy-syarh juga Makkiyah. Walaupun ada yang mengatakan Madaniyah, cuman ad-duha ini sepakat ulama di Makkah. Iya. Karena di sana jelas sekali ada ayat yang berkaitan tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi anak yatim. Jadi surah ad-duha dimulai dengan waktu ad-duha. Waktu duha sudah kita jelaskan adalah awal daripada siang hari, dan waktu duha yang paling afdal adalah indama tarmudul fisal ya. Rasulullah SAW ketika panas itu kerasa. Tapi kalau sekarang adem terus ya. Ini belum duha kayaknya, belum, masih jam 6 ya. Ternyata jamnya mati ya. Nah, ini hidup alhamdulillah ya. Nah, jadi waktu duha ya mulai dari matahari naik ya sampai sekitar 20 menit atau setengah jam sebelum waktu zuhur. Jadi waktu duha ya. Dan sering saya ulangi, setiap waktu yang Allah menggunakan di dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu, artinya perhatikanlah waktu itu ya, karena itu waktu yang esensi, waktu duha, waktu malam ya. Kemudian waktu subuh, itu waktu-waktu yang esensi ya. Waktu duha enaknya ngapain? Ya, kalau lagi libur enaknya tidur ya. Iya. Ya, sekarang kita kan memasuki era baru, era mager ya. Iya. Ini sampai harus ada streaming ini memfasilitasi orang-orang yang nggak bisa, termasuk orang-orang yang mager ya. Lain ada yang sibuk, ada juga yang nggak sempat atau yang memang suka di rumah, gitu kan? Iya. Jadi waktu-waktu ini esensi, waktu duha. Dan ini mengingatkan kita pada waktu duha secara umum ya, secara khusus dan secara umum mengingatkan kita kepada waktu ya. Jadi ingat, hidup kita adalah waktu kita. Hidup kita bukan harta kita, hidup kita bukan jabatan kita, hidup kita adalah waktu kita. Kalau waktu kita pergunakan dengan baik, maka kita berarti telah menjalani kehidupan itu dengan baik. Karena kita kan sebentar ya, hidup ini hanya sebentar. Semua kita akan ke akhirat. Atau ada yang mau nggak ke akhirat? Nanti aneh nggak mau ke akhirat, aneh mampir ke rumah sebelah. Semua kita ke akhirat ya, maka kita menyiapkan diri kita dengan apa? Dengan kebaikan. Wadduha wal laili idza saja. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam. Saja dalam bahasa Arab itu artinya tenang. Ya. Kalau saja dalam bahasa Indonesia artinya apa? Begitu saja ya. Ini saja ya. Cuman ya. Singkong saja ya. Ya. Tapi kalau saja dalam bahasa artinya tenang. Kenapa malam disebutkan dengan saja? Karena kata ulama, waktu malam itu adalah waktu untuk tenang.
waktu untuk istirahat, ya, waktu untuk ya tidur. Nah, jadi itu fitrah manusia. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi malam itu dijadikan sebagai waktu untuk libasan, ya, untuk memakai pakaian, selimut, tidur, ya. Wan nahara ma'asha, dan waktu siang sebagai mencari nafkah, mencari penghidupan. Coba ya. Jadi kalau ada orang malam berisik, ya, setel, kaset, nggak ada kaset sekarang, MP3 kencang-kencang, ini berarti kebalikan, menyalahi fitrah manusia yang untuk beristirahat waktu malam. Ada juga orang yang renovasi jam 8 malam masih ketak-tok. Kok ente renovasi? Biar cepat selesai katanya. Ini kan borongan. Ya. Ya, jadi kita kerja 24 jam. Wah, 24 jam. Malam juga masih tak-tok aja. Nah ini, jadi walaili idza saja, dan demi malam apabila telah tenang. Ya, saja artinya tenang, ya. Jadi dua, ada waktu di mana di siang hari, di awal siang, dan di malam hari. Ini sudah kita bahas konsepnya. Kita hidup di dunia alam semesta ini, konsepnya adalah berpasangan. Ya, ada air putih, ada tidak putih, ada hitam, ada putih, ya, ada asin, ada manis, dan seterusnya. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tengah-tengah itu nggak jelas, karena Al-Quran hanya memiliki konsep, dan dalam Islam itu hanya dua, ya. Pasangan itu sesuatu yang berbeda. Min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami jadikan pasangannya, ya, agar kalian berpikir. Walaili idza saja. Nah, udah nih, waktu sudah. Nah, baru kita masuk tentang sejarah Rasulullah SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkan Tuhanmu dan tidaklah juga murka, tidaklah juga marah kepadamu. Ini ada sabab nuzulnya. Sabab nuzulnya apa? Yaitu lagi-lagi orang Quraisy, perempuan, ya, yang bernama Ummu Jamil, ya, bukan Saiful Jamil, ya. Ummu Jamil ini istrinya istrinya Abu Lahab. Ini pokoknya kalau udah Ummu Jamil sama Abu Lahab udah suami istri, dua-dua pasangan yang kerjanya mempersekusi umat Islam, ya, menjelek-jelekan, menganiaya, yang ngatain Nabi Muhammad muzammam, Ummu Jamil, yang nyari-nyari Nabi Muhammad di Ka'bah buat dipukul pakai kayu, Ummu Jamil, ya, yang menghalangin orang mau ke Masjidil Haram, Ummu Jamil, ya, termasuk di sini, ya. Apa itu? Ummu Jamil bilang, ya, satu hari Ummu Jamil bilang, pada waktu itu wahyu nggak turun-turun kepada Nabi Muhammad SAW, beberapa hari. Karena biasanya wahyu turun, nggak disebutkan, mungkin seminggu sekali atau beberapa hari turun, ini nggak turun-turun. Sehingga ketika itu Ummu Jamil mengejek Rasulullah SAW, dia mengatakan, ma'ara, ya, syaitanaka illa waqad tarakaka, ya, aku tidak melihat kecuali setanmu. Tuh, ya. Jadi Allah itu bilang setanmu, aku tidak melihat kecuali setanmu sudah meninggalkan. Jadi bagi Ummu Jamil Allah itu setan, ya, dan dia mencela, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Engkau udah ditinggalin sama Tuhanmu, ya. Ngapain lagi engkau dakwah, orang nggak turun wahyu kepada kamu, gitu kan? Pokoknya engkau adalah orang yang kasihan, kita nyebutnya. Karena Al-Quran nggak turun lagi kepada kamu. Buktinya beberapa hari nggak turun. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak murka kepadamu. Jadi, ya, terlambatnya turunnya ayat kepada Rasulullah SAW bukan karena Allah murka, bukan karena Allah, ya, mau meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak, tapi ada hikmah lainnya, ya, ada hikmah lainnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hikmah apa? Hikmah namanya progres. Karena kan manusia itu maunya cepat-cepat. Apa-apa maunya cepat.
Cepat masak apa? Pak? Masak rendang. Pokoknya setengah jam jadi ya. Setengah jam gimana? Ya ditunggu, loh, kok ini cepet banget? Iya, orang saya beli di warung Padang sebelah. Ya, kadang orang itu maunya instan lah ya. Cepat ngapal Quran. Gimana caranya? Pokoknya 2 bulan harus hafal Quran 30 juz. Ya udah ya. Akhirnya dia baca. Oh, ini udah selesai nih ya. Karena bacanya dari surat Al-Duha sampai terakhir. Yang sebelumnya sih belum hafal begitu. Makanya cepet-cepet. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada yang namanya proses, ya. Ada namanya proses dan itu tidak instan. Iya, ada proses berangsur-angsur, gitu kan? Jadi kita nggak bisa tiba-tiba, loh, oh ente belum kaya-kaya ya, sabarlah, ya. Iya. Sabar. Nanti insya Allah anak kaya tahun depan. Tahun depan, ini belum kaya juga. Berproses, ya. Mau pinter tapi nggak belajar, nggak mungkin. Ya. Mau masuk surga tapi apa? Tapi nggak beramal, nggak mungkin. Ya. Setiap hari berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, ya. Tapi kalau sholat subuh nggak pernah. Nggak mungkin. Jadi ada namanya proses, ya. Ketika kita akan menuju hari akhir, ketika kita akan menuju kepada kematian, kita berproses mengumpulkan amal soleh. Itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang pertama, yang kedua, kenapa saya bilang 2 surah ini motivasi? Nah, ini memotivasi kita. Kalau misalnya kita lagi susah, ya kenapa sih seret banget nih bulan ini, biasanya banyak proyek gini gitu kan? Biasanya ada yang ada rezeki ini kok nggak ada ya. Nah, kita ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak murka kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Ada saja masalah. Ya. Karena itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ini banyak kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kadang orang, ini ayat ini juga agar kita tidak putus asa. Iya. Karena yang baru kejadian di mana? Jagakarsa ya. Wah, karena punya anak 4, kemudian istrinya kerja, dia bingung gimana nih? Karena putus saya udahlah bunuhin aja anaknya. 4 anak. Orang susah punya anak, ini dikasih 4 anak masih kecil-kecil, 6 tahun, 4 tahun. Ditusuk semua. Terus ditulis ya, puas kan bunda? Udah kayak gak ada dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kalau kita merasa dalam satu titik, oh gimana ini anak saya banyak, ya nanti mereka nggak bisa makan, ya nanti gimana? Ya, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini nikmat, ya yang diberikan oleh Allah, benar nggak? Iya, banyak orang yang nikah belum punya anak lama puluhan tahun, ini dikasih anak lucu-lucu masih kecil-kecil dibunuh semua. Ya, kadang saya nggak habis pikir. Ini karena dia jarang mengaji, jarang mendengarkan tausiah. Makanya Masya Allah jamaah Ventura ini rajin ngaji semua. Ya Kong? Ini juga dalam hal menguatkan. Banyak malas kan? Iya. Banyak malas. Hanya 10% 10% ya? Iya. 90%-nya pada jogging. Olahraga yang arisan berarti. Kan jalan ke musola juga ya? Olahraga kan? Udah orang Islam tuh, sholat tuh olahraga. Benar. Banyak ada hari itu kan. Sholat olahraga. Tahu tuh. Asal sholatnya ya benar. Tapi kalau sholatnya ekspres nggak ada olahraga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Jadi sebesar apapun masalahnya, jangan sampai kita putus asa. Bunuh anak, kalau nggak bunuh anak dia yang bunuh, kan orang banyak pakai live segala lagi. Anaknya di depannya terus dia gantung. Anaknya nangis-nangis, dia gantung di apa? Kipas angin. Kipas anginnya patah. Gak jadi. Keberatan ya. Jadi ini karena apa? Karena dia tidak membaca surat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Allah tidak akan meninggalkanmu dan tidak murka kepadamu. Nah, ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini konsep yang diajarkan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat ini, kita harus punya keyakinan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Ya, selama ini kita mendengar seimbang, bukan seimbang, ya. Tapi akhirat harus lebih utama daripada dunia. Nggak ada seimbang. Nah, dalam Al-Quran tidak akan didapatkan konsep seimbang. Dalam ayat lain juga dipertegas, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Oh, ya. Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Jadi cari apa yang bisa menyampaikanmu ke dalam surga, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Lihat, wabtaghi wala tansa. Beda nih. Carilah, jangan lupa. Mana yang lebih kuat? Carilah kan? Cari uang yang banyak. Atau jangan lupa cari uang. Oh, kalau gitu di rumah aja deh. Nanti kalau inget baru deh saya kerja. Enggak kan? Cari itu berarti yang prioritas, ya. Wala tansa, jangan lupa itu berarti yang di bawahnya. Tetap ya, kita berusaha tapi enggak seperti yang cari, yang benar-benar fokus. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi teori seimbang itu nggak ada. Ya, praktiknya Rasul tidak seimbang. Ya, dalam arti apa? Dunia itu hanya sekadarnya saja. Ya. Rasul tidak pernah punya istana, Rasul tidak pernah punya pakaian mewah, Rasul tidak pernah punya uang yang disimpan, nggak punya. Dia nggak harus punya. Ya, apalagi akun di bank sampai triliunan, sampai miliaran, nggak ada. Jadi Rasul mengajarkan kita untuk berlomba-lomba mencari akhirat. Ya. Tetapi dunia itu jangan dilupakan, itu konsepnya. Jangan dilupakan artinya apa ya? Kita makan, minum, anak-anak sekolah, ya, punya rumah, ya itu ya wajar. Tapi kalau berlebihan, ya, rumahnya di mana? Di Depok ada, ya, di Puncak ada, di Jawa ada, di mana-mana ada rumahnya gitu. Jangan istrinya ada di mana-mana juga ya. Jadi apa? Jadi kita diajarkan untuk bisa menjadikan akhirat itu sebagai prioritas. Waktu itu mau ngomongnya akhirat terus, ya memang kita ke sana. Kecuali kita nggak ke akhirat, mampir ke tempat lain. Karena kita semua kita ke akhirat, maka kita apa? Kita prioritaskan. Nah, sekarang anak sekolah buat apa? Agar dia selamat dunia akhirat, begitu kan? Anak-anak agar dia selamat dunia akhirat, agar dia nanti masuk surga bersama orang tuanya, bersama orang yang dicintainya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, tentunya ada satu hadis yang sangat populer di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari datang ke Rasulullah SAW, ya, dan Rasul sedang berbaring di atas tikar, ya. Tikar, ada tikar nggak sekarang? Nggak ada kok. Tapi 10 tahun lalu ada di tempat tikar gitu ya. Kalau 50.000 lah murah, sekarang nggak pernah lewat. Udah nggak zamannya lagi. Kalau kita tidur di atas tikar, kira-kira empuk atau keras? Empuk, Ustaz, karena pakai bantal, ya, double ya. Sama aja tikar terus pakai kasur 2 ya. Nah itu dulu Rasul dari cabang pelepah kurma dijadikan tikar. Kebayang nggak? Belum ada alat membuat tikar. Itu punggung Rasulullah SAW itu langsung berbekas. Dan itu kelihatan oleh Allah Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ya, bagaimana menurutmu kalau kami buatkan untukmu kasur? Kasur yang empuk, yang enak, ya, yang wajar lah. Tapi apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah ya udah kalau bisa beliin yang bagus ya? Yang kalau di atas kasur itu pokoknya paling empuk, ya, nggak sakit sama sekali punggung saya. Kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud,
ma ana wad dunya mali ana wad dunya. Mali ana wad dunya, ya. Buat apa dunia bagiku? Ya, mali wad dunya ma ana wad dunya, gitu ya. Jadi dunia itu buat apa bagiku? Aku dengan dunia itu hanya seperti orang yang sedang bepergian, ya. Kemudian istirahat di tengah jalan, ya. Tidur, ya, di bawah pohon, bangun dan meninggalkan pohon itu. Jadi bagi Rasulullah, dunia itu seperti tempat kalau kita pulang kampung di rest area, mau lama-lama mau cepat. Nanti di mana bro? Anda masih di rest area, kapan pulang? Nantilah, saya mau 3 minggu lagi di sini. Nggak mungkin kan? Ya, yang kita pengen cepet-cepet selesai. Ya kalau cuma tidur sebentar, makan sebentar, langsung ninggalin. Rest area, ya, tempat peristirahatan sementara. Walaupun kita jalan ke luar negeri, ke Dubai, ke Eropa, kalau tempat transit, kita nggak pengen lama-lama, benar kan? Iya, kita pengen ke tempat tujuan kita. Itulah dunia. Jadi kita jangan merasa enak nih, nyaman nih, kayaknya nih hidup 2000 tahun ini. Iya, padahal dunia itu hanya tempat transit. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu nikmat engkau menjadi ridha. Nikmat apa di sini? Kata ahli tafsir, nikmat yang disebutkan di sini adalah nikmat, ya, nikmat dakwah. Nikmat apa? Nikmat dakwah. Karena kenapa nikmat dakwah? Karena dakwah Rasulullah SAW sukses ke seluruh penjuru dunia. Pengikutnya paling banyak. Sudah saya sampaikan, pengikut pertama yang terbanyak dari semua nabi adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihi assalam. Selebihnya sedikit-sedikit. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda itu bukan materi, bukan. Kok bisa tahu? Ya karena kita lihat kehidupan Rasulullah SAW. Apakah Rasul mengumpulkan materi? Enggak. Istilahnya nggak punya, ya, kendaraan juga. Ya, ala kadarnya punya memang unta, ya. Tapi Rasul nggak punya, wah ini koleksi unta banyak, kudanya banyak. Ala kadarnya aja. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Dakwahnya kemana-mana dan kemanakan Islam ke mana-mana sampai ke Indonesia. Kebayangkan? Bagaimana dulu Islam bisa sampai ke Indonesia? Ya, konon kata peneliti Islam itu bukan abad 12 Masehi, abad 8 bahkan sudah masuk Indonesia. Melalui perantara para khalifah. Jadi bukan abad 12. Abad 12 sudah agak kesini kan. Berarti di pemerintahan Utsmaniyah kan. 13-14 itu. Tapi sebelumnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Dan Allah akan memberikan kepadamu nikmat engkau ridha. Ya. Apa juga kata ulama? Yaitu syafaat. Apa juga? Yaitu surga. Ya. Itu artinya nikmat yang spesial. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang akan diberikan syafaat satu-satunya, ya, untuk umat manusia di hari kiamat. Ya, namanya syafaat al-uzma, syafaat terbesar. Apalagi surga, ini sudah kita sampaikan. Kelebihan umat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa umat ini, kata Rasulullah, awwalu man yajtaz as-sirat ummati. Orang yang pertama kali melintasi jembatan, bukan jembatan Ancol, bukan. Ya. Kalau jembatan Ancol ini juga bisa, ya. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam adalah umatku. Jadi yang pertama kali lewat umatku. Dan umatku adalah orang yang pertama kali masuk surga. Ya, Allah sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi kalau kita baca ayat ini kita ingat, oh kita ini umat Nabi Muhammad harus bangga, ya. Gitu. Jadi jangan kita menjadi umat yang minder. Apalagi sekarang ini banyak syubhat, ya, banyak disebar keraguan-keraguan tentang Islam. Banyak belakangan. Kalau kita nggak ngaji, maka kita akan apa? Akan goyah. Oh, Islam ini begini. Islam itu menyulitkan.
orang Arab itu ngambil Palestina gitu. Kan begitu nih. Siapa namanya? Iya, siapa namanya? Elia, yang nggak tahu laki-laki atau perempuan. Katanya laki-laki. Ini saya sering ulangi kenapa agar kita paham ya. Jadi orang Arab itu belum, ya memang belum ada. Ya, saya selipkan di sini supaya nggak lupa. Masalahnya bukan orang Arab atau orang Bani Israel, bukan itu masalahnya. Masalahnya ngikut nabinya atau tidak, itu masalah. Jadi kalau dibilang bahwa Al-Quds Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan, memang betul, ya. Tapi kalian harus ngikuti nabi kalian, begitu kan? Itu masalahnya. Dan karena Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir dari Yahudi, dari Bani Israel, memerintahkan, memberi kabar bahwa akan ada nabi terakhir yang namanya Muhammad SAW, maka itu poin. Jadi kita nggak mengingkari dulu Nabi Musa, kemudian Yesus atau Yosua, mereka nyebutnya pernah di sana, nggak mengingkari. Tapi yang kita ingkari, mengapa kalian tidak mengikuti nabi kalian? Gitu ya. Dan tidak ada kata netral, ini perlu saya sisipkan di sini. Nah, ini penting ya. Terus ada mungkin, wah kita harus netral lah, gitu ya. Gak bisa netral. Terus ada yang bilang, mungkinkah berdamai? Ya, saya menegaskan sini. Dengan Yahudi mungkinkah berdamai? Bagi saya mungkin, tapi bukan di tanah suci. Selama di tanah suci, pasti masalah. Karena mereka merasa berkuasa atas tanah suci. Kan dulu begitu kan? Di Madinah bikin masalah. Bunuh ya, Nabi mau dibunuh juga, akhirnya mereka ini masalah ya. Kemudian di Al-Quds juga demikian. Makanya di zaman Umar itu semua orang Yahudi diusir. Sekarang kalau perjanjian damai di Al-Quds itu nggak mungkin. Ya kalau mau mereka diungsikan aja, bikin ya bikinin negara sendiri nggak apa-apa. Tapi di mana? Di Kutub Selatan ya. Negara Israel di Kutub Selatan. Boleh, masalah. Tapi masalahnya mereka ingin menguasai Al-Quds, di mana Al-Quds itu dilandasi atas tauhid. Itu intinya. Ya, baik. Jadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Yaitu apa? Yaitu nikmat dakwah, nikmat kemenangan, nikmat syafaat, nikmat surga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, ini baru tentang sejarah Rasulullah SAW ketika kecil, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan yatim? Fa'awa, kemudian Allah yang menanggungmu, yaitu dengan perantaran siapa? Ini sudah kita ulang, kita nggak akan bahas di sini. Rasul dalam keadaan yatim, kemudian 6 tahun menjadi piatu gitu kan. Kemudian setelah 8 tahun menjadi sama kakeknya, kemudian sama pamannya, begitu kan? Iya. Fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, ya. Dan dia mendapatkanmu dalam keadaan sesat. Nah, ini sesat yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Ada 2 tafsir di sini. Pertama yang dimaksud dengan dhallan itu artinya tersesat di anak-anak kaki-kaki bukit. Ya, di mana dulu orang Arab sering perang ya. Allah lindungi Nabi Muhammad SAW di kaki-kaki bukit itu ya. Maksudnya gimana? Nggak ada kompas seperti sekarang ya. Wah, lihat dulu mapnya nih. Kira-kira orang musyrikin lewat mana nih? Oh, lewat sini ya. Pakai drone. Enggak ya. Jadi Allah lindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di mana? Di kaki-kaki bukit itu. Yang pertama. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini arti dhallan di sini artinya apa? Ketidaktahuan terhadap syariat. Ya. Jadi, kalau orang menerjemahkan dhallan tersesat, ketidaktahuan atas syariat, benar ya. Tapi dhallan di sini bukan kufur, bukan itu maksudnya. Jadi sesat dan menemukanmu, yang mendapatkanmu dalam keadaan tersesat kekufuran tidak mungkin, karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin kufur ya atau menyembah berhala, tidak, itu mustahil ya. Bagi semua nabi pernah menyembah berhala ya, tapi bagi selain nabi mungkin ya. Para sahabat dulu juga sebagiannya menyembah berhala ya, seperti Umar bin Khattab dan lain-lainnya menyembah berhala ya. Jadi yang dimaksud dengan dhallan artinya ketidaktahuanmu ya, ketidakterbimbinganmu dengan syariat, benar ya. Allah juga mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal iman walal kitab walakin ja'alnahu nuran.
Ya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Gitu kan? Itu dalam surah Asy-Syura. Dan demikian juga kami utus kepadamu ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Engkau tidak pernah tahu apa itu iman dan Alkitab Al-Quran. Jadi kalau tidak ada syariat, tidak ada wahyu, kira-kira Nabi tahu nggak? Nggak tahu. Jadi itu maksudnya wa wajadaka dhallan. Jadi engkau jauh dari bimbingan Allah, engkau tidak tahu tentang syariat, ya, kecuali dengan apa? Dengan bimbingan Allah. Itu maksudnya dhallan fahada. Jelas ya. Jadi yang pertama masalah ketika Rasulullah SAW berada di kaki-kaki bukit, yang kedua adalah tentang syariat. Tanpa bimbingan Allah, Rasul tidak mungkin tahu syariat. Karena kalau kita lahir, Pak, terus kita nggak tahu agama, kira-kira kita bisa tahu nggak syariat? Nggak bisa. Kita lahir gitu di mana? Di kutub utara. Nggak ada yang streaming di situ. Terus kita nyembah siapa? Nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Untuk ibadah juga nggak tahu. Siapa yang? Bagaimana caranya menyembah Allah? Ya. Siapa itu Tuhan? Apalagi ya, bukan Nabi. Kalau Nabi Allah jaga. Cuman yang bukan Nabi gimana mau tahu syariat kalau tidak ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna, ya, dan dia mendapatkanmu dalam keadaan 'ailan, yaitu miskin, ya. Ya, tidak punya apa-apa. Fa'aghna, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membuatmu cukup. Nah, di sini tafsir kebanyakan ulama yaitu dengan menikah dengan Khadijah, ya. Karena Khadijah itu seorang saudagar Arab. Jadi kalau nanti anak saya mau nikah sama calonnya orang kaya, ngikutin Khadijah, ya. Cuman kalau dapetnya seperti Khadijah, bagus. Kalau dapetnya bukan seperti Khadijah gimana? Karena istri merasa uangnya banyak, lah. Ente nggak punya apa-apa. Berapa gaji ente? 100.000. Ya. 100.000 mah cuma buat ngisi bensin sekali gitu. Iya, kalau dapatnya seperti Khadijah mah bagus, ya. Gimana tuh? Dulu Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, apa yang terjadi? Rasul menggigil kan? Iya, ketakutan. Coba kalau kita di zaman sekarang, seorang suami, ya, di mana penghasilannya lebih kecil daripada istri, ya, tiba-tiba kita pulang dari tempat tuh kita ketakutan. Suami istri kita bilang apa? Ya, cemen ente. Masa dari tempat itu ya takut gitu kan? Lihat kata-kata Khadijah. Demi Allah, Allah tidak membuatmu rendah. Ma yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orang baik, menyambung silaturahim. Engkau bertanggung jawab, engkau bekerja keras, ya. Wa taksibul ma'dum, dan mencari hal yang perlu dicari, ya. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, dan menolong banyak membantu orang. Iya. Jadi Rasulullah SAW beliau terangkat ekonominya dengan Khadijah. Tentunya juga ada satu riwayat ini perlu saya sampaikan. Nggak tahu nanti ini jadi buku atau enggak, ya, masalah ini karena penting. Berapa mahar yang dibayar Rasulullah SAW? Banyak, ya, berapa ratus unta. Ya. Dan itu saya terangkan dalam tulisan saya, itu memang dibantu oleh paman-paman Rasul. Terus, jadi nikah itu kata ulama harus sekufu. Kufu itu artinya melihat statusnya, ya. Ini calon istrinya anak pejabat, ya. Maharnya seperangkat alat sholat dan tasbih. Ini doang, iya. Kan sebaik-baiknya nikah yang paling kecil maharnya, yaitu modus namanya, ya, harus sekufu, ya. Ada juga sebaliknya, ya. Jadi suaminya orang kaya, penghasilannya ber-MM, ya. Gitu kan, karena istrinya nggak ngerti apa-apa, seperangkat alat sholat. Gitu, ya. Padahal dia bisa beliin
calon istrinya emas, tapi dia nggak mau rugi. Gitu ya. Jadi ini konsep kufu ya, artinya sepadan. Dan itu ada ya. Kalau misalnya calon suaminya sarjana, pengen cari yang sarjana, ya memang. Nanti kalau yang satu pendidikan yang terlalu tinggi, yang satu lulusan SMA, ya kadang nggak sinkron begitu ya. Dia ngomong apa sih nggak paham saya. Ya, ada namanya teori kufu. Wawajadaka ilan fa'agna, jadi Nabi Muhammad SAW terangkat ekonominya. Tentunya setelah Khadijah wafat. Nah ini yang saya highlight ya. Saya jelaskan juga dalam tulisan saya. Bahwa setelah Khadijah meninggal dan Rasul memiliki banyak keluarga, keadaannya berubah. Itu. Jadi kan jangan, wah Rasul itu kaya katanya. Enggak terus, enggak. Ketika Khadijah meninggal dan Rasul memiliki banyak keluarga, ya, beberapa istri ya, perlu kita pahami, dan Rasul keadaannya berubah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi nggak terus banyak uang, enggak. Hadis Anas di mana? Di Madinah, ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang. Ya. Ma'akala Rasulullah SAW, ya, Alu Muhammad SAW, salah satu ayam shiba'an, ya gitu kan. Tidak pernah Rasulullah SAW 3 hari itu makan kenyang. 2 hari kenyang, sehari nggak makan. Kalau kita gimana? Kenyang terus ya. Pagi ini aja udah dapet kue nih, nanti pulang beda lagi. Kondangan, nanti saya mau kondangan, beda lagi. Sore lapar, makan lagi. Jadi kalau Rasul ya makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Yang penting sedikit, tapi makan terus ya. Ya, jadi yang perlu kita pahami ketika baca wajadaka ailan fa'abna, ini konteksnya memang ketika bersama siapa? Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah wafat, beda lagi kondisi. Rasulullah SAW memiliki beberapa istri atau memiliki keluarga yang lebih banyak. Ya. Wajadaka ailan fa'abna fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, zalim. Karena juga Rasulullah dulu anak ya yatim ya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang minta-minta jangan kau hardik. Jadi nyantuni atau menanggung anak yatim itu sama saja kita mengamalkan ya, sama saja kita mengingat Rasulullah dulu sebagai ya. Makanya Rasulullah bilang, ana wa kafilul yataini kahataini fil jannah. Aku bersama anak yatim seperti 2 jari ini. Enggak lagi kampanye ya. Nomor 2 nih. Lagi di sini seperti ini di surga. Jadi aku dengan orang yang anak yatim seperti apa? Seperti 2 jari ini, saling dekat di surga. Karena dulu anak Rasulullah adalah anak ya. Wa massa-ila fala tanhar, dan adapun orang minta-minta jangan kau hardik. Nah, semalam ini saya sampaikan masalah menghardik ya. Jadi Rasulullah walaupun beliau melarang umatnya untuk minta-minta, tapi kalau datang orang yang minta-minta, Rasul tidak pernah hardik. Sana, pergi. Enggak, Rasulullah enggak pernah. Jauh-jauh sana ya. Itu masih mending. Yang lebih parah lagi adalah semalam saya sampaikan, yaitu masalah sifat al-mannan ya. Tapi bukan bagi Allah, bagi manusia. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Al-mannanu bima yu'ti ya. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi kita ngasih, tapi kita hardik dia, kita cela dia. Nih, uang 100.000, dasar pengemis gak berguna. Dikasih tapi ada apa? Ada kata-katanya al-man, al-adha, dan kalau bukan karena aneh, ente mungkin nggak makan. Nih, dikasih tapi dengan al-man, itu namanya apa? Al-man, mengungkit-ungkit. Al-man mengungkit-ungkit, al-adha menyakiti hati dia. Jadi kalau kita ragu, dia sebenarnya orang miskin nggak ya? Jangan kasih. Kalau kita yakin, udah jangan disertai dengan al-man. Kalau nggak ada aneh, ente mungkin sudah mati. Ya. Ini gara-gara aneh kayak 100.000, ente masih bertahan hidup. Amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun
nikmat Tuhanmu maka berbicaralah. Ya, artinya ini tahadus bin ni'mah. Jadi tahadus bin ni'mah itu kalau kita punya nikmat bilang. Tapi ada syaratnya kata ulama. Selama kita tidak ujub. Satu. Yang kedua, kita tidak merendahkan orang lain. Alhamdulillah, aneh baru beli iPhone 15 Pro Max. Ente apa artinya? Nah, itu mah jelek ya. Itu mah bukan tahadus bin ni'mah, itu namanya merendahkan orang lain, ya. Alhamdulillah rumahnya renovasi, alhamdulillah ya. Pokoknya nyaman deh, nggak seperti rumah sebelah, gitu. Jangan. Iya, nggak seperti rumah sebelah yang panas gitu ya. Itu. Jadi tahadus bin ni'mah itu boleh, tapi ada syaratnya. Tidak boleh ujub, tidak boleh merendahkan orang. Itu yang berat. Gitu, ya. Kadang ini kan juga, kadang-kadang kita nggak nyadar ya. Gila rumah saya baru renov nih, pokoknya enak deh. Nggak kehujanan, ya nggak kayak rumah itu tuh yang kalau itu bocor. Akhirnya menghina orang, nggak boleh, ya. Baik, jadi sampai sini selesai. Kan tadi kata Pak Briandi, kita lanjutkan langsung ke syarh ya. Dua surah. Nah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu, coba. Bapak Ibu ada pertanyaan. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai surat Ad-Duha sebelum kita lanjut ke Asy-Syarah. Silakan. Apa ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut dulu ya, lanjut aja. Mungkin nanti baru berpikir ya. Jadi tema besarnya surat Ad-Duha itu, tema besarnya adalah penguatan kepada Rasulullah SAW dan juga sejarahnya. Dan ternyata surah Asy-Syarah juga demikian. Ya, hanya saja ini nih yang bedakan, hanya saja fokus ya penguatan ya pada surah Asy-Syarah itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu fokusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak." Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Melapangkan dadamu dengan apa ini? Banyak ahli tafsir yang menafsirkan di sini adalah melapangkan melapangkan dadamu dalam menghadapi umat yang mereka apa? Yang awalnya nggak taat, yang awalnya susah, gitu kan? Apalagi di Mekah mereka nggak. Alam nashrah laka sadrak. Jadi Nabi itu hatinya lapang. Gimana kalau seorang dai itu baperan ya? Waduh, saya di Mekah dilemparin ini sama kotoran. Aneh nggak mau lagi dakwah, udah selesai. Itu alam nashrah laka sadrak ya. Maknanya kami lapangkan. Jadi Rasul itu lapang dada ya. Iya. Itu jelas ya bagaimana beliau sampai dilempari di Taif. Sekarang Taif jadi Muslim ya, ada universitasnya juga kalau nggak salah. Lempari kemudian datang malaikat, hadisnya populer dan sahih ya, kata malaikat setelah lemparin sampai gigi dua Rasul itu copot ya, sampai mukanya berdarah. Mukanya berdarah, kata malaikat, bagaimana kalau bukit itu saya timpakan kepada ahli Taif? Rasulullah jangan. Bisa jadi ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Apa nggak adanya? Kalau kita ditimpukin sama satu kampung, kira-kira terus datang malaikat, kita bilang, udah habis aja kat. Ya. Kat maksudnya malaikat, habisin aja kat. Ya udah dihabisin aja. Mumpung ada yang nawarin, ya kan? Iya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi ini masalah lapang dada. Dan dalam hidup kita juga harus sering lapang dada. Ini berapa? Apalagi mau pilpres. Aneh yang menang. Gak terima lapang dada. Jadi lapang dada itu mudah diucapkan, praktiknya sulit. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati yang bersih. Berkaitan dengan menghilangkan hasad. Oh, lapang dada. Gitu. Kalau tadi ujub, tahadus bin ni'mah, sekarang tetangga kita nggak ngomong apa-apa, kita yang kesel. Dia ngerenovasi, kita yang kesel. Wah, kenapa rumah ini renovasi ya?
besok saya lemparin ya, pakai kotoran biar catnya luntur lagi gitu. Ya. Jadi dari pihak yang punya rumah dia tidak ujub, tapi dari orang yang melihat juga lapang dada ya. Iya, teman kita di kantor dia naik jabatan. Alhamdulillah, semoga engkau diberikan istiqomah gitu. Wah, kok ente yang naik, harusnya aneh gitu. Aneh nggak terima ya. Ya udah, emang ini sudah rezeki. Pokoknya nanti aneh traktir ente ya. Akhirnya ditraktir, diracunin dia ya. Karena apa? Karena nggak terima. Ya, ini kenyataan ya. Jadi kalau nabi ya, kalau nabi, para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad tidak punya lapang dada, kebayang nggak dakwah bisa seperti itu? Nggak mungkin ya. Bagaimana Nabi SAW itu sabar ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu yang memiliki ya kelembutan hati, kerendahan hati dan seterusnya. Yang pertama, yang kedua, alam nashrah laka sadrak. Ini saya nggak akan perpanjang karena itu berkaitan tentang Isra Mi'raj, yaitu hati Nabi dicuci dengan air dari Zam-Zam. Itu dalam hadis ada 3 kali. Pertama ketika kecil, kedua ketika sebelum diutus menjadi Nabi, yang ketiga sebelum Mi'raj. 3 kali. Belah dadanya, kemudian hatinya atau jantungnya dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya, disucikan oleh malaikat. Jangan tanya kepada saya gimana dokter anestesinya dari mana ya. Itu waib, ya waib. Tapi ini hadis-hadisnya sahih dan banyak. Bisa nggak? Jantung kita atau hati kita dikeluarin terus dimasukin lagi. Nah, mungkin ya. Harus bisa ya. Kasih alat bantu dulu kali ya. Oh, iya, bisa. Tapi dulu kan belum ada teknologinya. Itu lebih canggih daripada sekarang ya. Dibersihkan. Masukin. Ya, jadi alam nashrah laka sadrak, arti yang kedua, itu kisahnya banyak, intinya hati Rasulullah SAW dibersihkan dari segala penyakit hati. Ya. Karena nanti ketika kita masuk surga, insya Allah dalam hadis-hadis sahih, ya, nanti kita dibersihkan dulu di satu sungai namanya Nahrul Hayat. Iya. Dalam sungai kehidupan. Karena nanti dari neraka itu kan gosong. Iya. Dan hati kita dibersihkan juga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut dari hati penduduk surga al-ghil, ya. Ghil itu artinya apa? Kebencian, hasad, ya. Gak ada. Jadi kalau orang masuk surga nggak ada yang wah itu bidadarinya 5, aneh nggak terima ya. Nggak ada. Kapling ente gede banget, aneh nggak terima. Nggak ada. Yang namanya hasad nggak ada di surga. Semuanya hati orang bersih. Kalau di dunia banyak orang yang ya karena itu hatinya tidak bersih, ya nggak senang ya. Ibu-ibu sebelah pakai bajunya lebih mewah, wah nggak terima pokoknya ibu-ibu al-uratul wusta harus lebih mewah. Jadi itu yang kedua. Alam nashrah laka sadrak, yang pertama adalah memang hati Rasulullah SAW dilapangkan, yang kedua dibersihkan dari segala penyakit. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghapuskan dosamu. Ya, ini masalah dosa tentunya para ulama sepakat semua nabi yang diutus setelah menjadi nabi tidak melakukan dosa. Itu konsep al-ismah. Ya. Adapun sebelum menjadi nabi, kata mereka mungkin melakukan dosa, mungkin. Ya, contohnya Nabi Adam. Ya, karena Nabi Adam sebelum diutus menjadi nabi, beliau makan apa? Makan buah yang terlarang, dan Allah jelas wa'asa Adam rabbahu faghwa. Nabi Adam bermaksiat, ya, dan menyimpang. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya, tapi setelah itu Allah memilihnya, ya, dan menjadi nabi dan dia mendapat petunjuk, gitu ya, diberikan petunjuk. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya. Yang kedua, wizrak itu ada artinya juga, yaitu bukan dosa tapi beban memikul dakwah. Ya.
Anqadha dhahraka, yang membuat punggungmu menjadi berat. Ya. Bayang Pak, bagaimana dulu Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai panglima perang, ya, sebagai orang yang menyampaikan wahyu, ngurusin umat, itu enggak mudah apa sulit? Belum lagi ada perlawanan, dan perlawanan itu dari siapa? Dari orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak mendapat support. Udah gitu di Madinah juga ngadepin lagi satu kaum yang Yahudi kan, bikin masalah, ini begini, ini begitu. Ya. Orang Yahudi dari dulu memang sering bikin masalah. Gitu. Ya, kalau orang Maroko kesal sama orang, dia nggak ngatain lagi, dia bilang ente Yahudi, kau orang Yahudi. Wah kacau nih, saya dibilang orang Yahudi. Jadi nggak main ngomong kotor, nggak. Kalau udah kesal sama orang, dibilang Yahudi. Ya, karena memang orang Yahudi bikin masalah. Ya, jadi wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, itu berkaitan beban dakwah Nabi Muhammad SAW, dan juga berkaitan dengan dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami ya mengangkat, ya, meninggikan nama. Tidak ada nama yang lebih diangkat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Nabi SAW tidaklah nama Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan kecuali aku disebutkan, kan gitu kan? Mau mengucap syahadah apakah cukup asyhadu alla ilaha illallah? Harus wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi nama Nabi disertakan terus. Jadi wa rafa'na laka dzikrak. Bayangkan berapa kali kita berselawat, ya, dalam sholat untuk Nabi SAW. Disebut nama Nabi, disebut nama Nabi. Jadi nama Nabi ditinggikan di antara semua nama. Ya, makanya orang-orang Yahudi mereka nggak senang, ya, sama nama Nabi Muhammad itu nggak senang. Kenapa? Namanya ditinggikan. Ya. Dan orang-orang yang masuk Islam pun, orang-orang Barat pakai namanya apa? Muhammad Ali, ya, Muhammad Tyson. Oh enggak deh. Iya, itu ditinggikan namanya. Jadi orang di sana masuk Islam menggunakan nama Nabi Muhammad, tapi orang di sini mau masuk Amerika, kalau ada nama Nabi Muhammad itu dipersulit. Oh, ada Muhammad. Tahan ya. Dulu saya punya teman, bukan namanya bukan Muhammad, tapi pas sudah nyampe sana dideportasi, ya, kasihan mau dakwah, akhirnya balik lagi. Jadi ada namanya Islamfobia. Nah, ini tugas kita, Pak, ya. Wa rafa'na laka dzikrak, bukan hanya dulu Allah mengangkat atau sekarang, kita juga punya tugas bagaimana nama Nabi Muhammad SAW itu bersih, ya. Tidak dinodai dengan perkataan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ngaji gimana kita membela? Nabi katanya pedofil, Nabi suka perang, Nabi tukang membantai. Nah, kalau nggak belajar sejarah Nabi kita nggak akan paham. Ya, itu yang saya tulis. Atau jadi bukunya kapan itu. Jadi itu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu kita membelanya dari sisi apa? Dari sisi sejarah. Sehingga kalau kita ditanya Nabi tukang perang, ada siapa? Nabi melakukan perang ketika ada perlawanan, gitu kan? Dan Nabi berjihad ada prosesnya, ya, azan dulu, dakwahin dulu, ajak dulu. Kalau nggak mau, kan begitu. Jadi tidak serta merta langsung. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu motivasi. Karena dulu Nabi mengalami apa? Ya, mengalami perlawanan dalam dakwahnya, maka Allah menguatkan. Sesungguhnya dengan adanya kesulitan akan datang kemudahan, diulang. Nah, kata ulama nahwu, ya, setiap isim ma'rifah kalau diulang itu sama.
Contoh, qamar rajulu jalasar rajul. Gitu kan? Berdiri laki itu, duduk lelaki itu. Laki-lakinya sama nggak? Sama. Tapi kalau qamar rajulun jalasar rajulun, ya. Seorang lelaki berdiri, seorang lelaki duduk. Sama nggak? Beda. Maka di sini kata ulama, setiap satu kesusahan akan datang dua kemudahan. Nah, kita harus yakin. Gitu. Cuman masalahnya kita nggak yakin. Wah, ini udah susah terus. Kayaknya nggak pernah datang kemudahan. Ini kayaknya susah terus ya. Karena kita nggak yakin terhadap apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada kemudahan setelah kesusahan. Jadi kita bersusah-susah dulu sekarang. Anu susah hidup ini kenapa? Ya, banyak masalah. Ya, urusan rumah tangga, ngurusin anak, urusan ini. Tenang aja ya. Nanti akan datang kemudahan. Kalaupun nggak di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Gitu ya. Fa'idza faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai, fansab, maka lakukanlah perbuatan yang lain. Selesai ngaji langsung tidur. Habis makan, fansab, tidur ya. Atau habis makan lagi. Ya fa'idza faragta fansab. Kalau engkau sudah melakukan satu perbuatan yang baik, maka lakukan perbuatan yang baik lainnya gitu. Jangan ya, ente udah sedekah, udah kapan lagi? Nanti lebaran 2025. Masya Allah. Terus melakukan kebaikan ini, nah itu. Benar nggak? Itu konsep dalam Islam itu. Nah ini juga fa'idza faragta fansab itu artinya biar sedikit tapi apa? Konsisten. Daripada sedekah untuk masjid 2 juta selesai. Tahun depan gimana? Enggak. Nah lagi enggak. Sampai nanti ada pensiun 10 tahun lagi baru dikasih. Jangan. Fa'idza faragta fansab. Kalau engkau sudah melakukan sesuatu, maka beralihlah kepada sesuatu yang baik yang lainnya. Kayaknya hidup kita begitu ya. Ya habis kerja, istirahat, pulang. Ya. Habis kemudian sama anak-anak, kemudian melakukan ini yang bermanfaat. Apalagi ibu-ibu gitu, habis cuci, jemur, habis jemur, ya gosok, habis gosok, masak, habis masak, nyipir. Makanya ibu-ibu itu hebat ya, kerjaannya nggak pernah habis, benar nggak? Ibu-ibu itu hebat. Bapak-bapak hebat, tapi ibu-ibu hebat juga, nggak habis-habis. Setrikaannya itu ada aja. Iya, masak terus. Tapi sekarang mah gampang kalau masak, tinggal masak GoFood aja. Fa'idza faragta fansab. Artinya apa? Jangan kita jeda dengan terlalu lama. Kebaikan itu jangan dijeda, udahlah selesai. Nggak ngaji lagi nggak usah ya. Kapan nanti nunggu itu masjid jadi? Lama banget ya. Karena Allah mengatakan fa'idza faragta. Ya, setelah engkau melakukan satu amalan baik, ikutilah dengan amalan baik lain. Wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah. Ini penting. Jadi kita ketika hidup jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap sekedarnya saja, tapi jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Berharap kepada bos, ya. Tiba-tiba bosnya mengecewakan kita. Berharap kepada atasan, tiba-tiba kecewa. Berharap kepada partai, ternyata keluar dari partai, kan begitu ya? Karena kita berharap terlalu banyak kepada manusia, benar nggak? Wah, dia adalah kader kami, tiba-tiba loncat ke sebelah, gitu kan? Kenapa? Karena berharap kepada manusia. Gitu. Yang termasuk juga pasangan suami istri, ya berharapnya kepada Allah, ya. Cinta kepada pasangan itu karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya. Gitu. Kalau kita cinta pada pasangan karena duniawi, itu akan habis, ya. Dan bisa jadi suatu saat orang yang kita anggap pokoknya 100% saya percaya kepada dia, ya, ternyata dia mengecewakan kita. Akhirnya kita apa? Saya nggak percaya lagi, ya, kepada dia, gitu kan? Atau saya nggak percaya sama takdir. Kenapa? Karena kita terlalu berharap kepada manusia. Ini kuncinya, Pak. Kalau kita hidup jangan terlalu banyak berharap pada orang, tapi berharaplah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian alhamdulillah dua surah ini kita sudah jelaskan tafsirnya. Semoga kita mendapatkan pencerahan di pagi hari ini ya, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Dan terbilang ini silakan pada jemaah kalau saya lompat surat yang kedua lapangan dada. Dalam hal ini lapangan dada Rasulullah itu akan diberikan oleh Allah ya. Jadi bukan merupakan sesuatu yang diusahakan sama kita. Lapangan dada lah. Padahal sebenarnya lapangan dada itu Allah berikan. Betul. Kita yang mengusahakan itu. Iya. Iya, jadi memang ini nikmat besar. Alam nasrah kasrah. Jadi Rasul itu sejak kecil hatinya lapang. Itu wajar kalau kita nggak lapang. Sedangkan kita nggak ada jaminan. Benar, alam nasrah kasrah ini kan kepada Muhammad SAW. Kita harus berusaha. Ya. Bagaimana Rasul dibersihkan hatinya sampai 3 kali gitu kan? Itu kan normal bersih. Iya, nikmat yang besar. Nah, kalau kita gimana? Kita perlu usaha. Ada effortnya gitu kan? Karena memang berat ya untuk lapang dada itu. Apalagi orang terdekat gitu kan. Orang jauh mungkin udahlah biarin, ternyata orang dekat udah ada ini gimana. Iya. Iya betul sekali ya. Kalau tadi dibilang Nabi Muhammad SAW tidak diusahakan, iya memang itu dari anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi memang sudah dikasih itu hati yang benar-benar lapang. Ya. Lapang, kita jawab bahasanya apa? Legowo, memang udah. Karena kalau kita hidupnya tidak legowo, ya memikirkan orang begini begitu, gimana kita mau tenang, bener gak? Kita aja udah banyak urusan, mikirin orang, aduh, ya ini baru, perkakasnya baru, ya perabotannya baru. Kapan nih kita punya perabotan baru? Udah nanti beli aja flash sale 12. Kan begitu. Jadi kita tidak akan tenang. Bayangkan kalau seorang nabi tidak punya hati yang lapang itu gimana? Memikul bebannya, ya. Bentar-bentar baper, wah ya. Aduh healing dulu nih, ya. Kesel ya. Nabi memang sudah dilapangkan. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Silakan Pak Lukman. Jadi saya tertarik yang tadi di Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW kan lagi dengan Yahudi. Betul. Nah, yang saya tanyakan, orang terakhir di Madinah itu yang katanya, wahai Yahudi, kata ini Rasulullah, kau sudah membunuh, menghajar, menyakitin semua umat. Sekarang siapkan tentaramu, kami sudah siap. Apa kata Yahudi? Ya Rasulullah, saya tidak mau perang. Sebahagian harta kami yang banyak ini dibagikan separuh buat orangnya Rasulullah dan separuh lagi buat kami, diterima oleh Rasulullah. Terus ya Yahudi, kami nggak bisa memelihara kambing dan lain segala macamnya, maka kami serahkan lagi, itu pun kita bagi 2 lagi. Nah itu bagaimana ceritanya itu, tolong dijelaskan. Benar nggak yang terakhir itu? Itu. Iya, ini juga saya baru dengar ini ya. Saya nggak tahu referensinya baru, tapi yang pasti memang mereka itu sudah dapat banyak fasilitas. Secara garis besar Yahudi itu ya bersekongkolnya itu sama munafikin kalau. Jadi orang munafik sama Yahudi itu dekat, ya betul. Dalam perang mereka mau perang atau kan Abdullah bin Sabah ini punya pasukan juga. Ya. Iya, jadi mereka ingin mendapatkan fasilitas, tetapi mereka tidak mau membela Rasulullah. Ya, tidak mau ikut perang, tidak mau ikut jihad. Itu orang-orang munafik. Jadi mereka bersekongkolnya dalam apa? Dengan Yahudi bersekongkolnya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Kalau kisah itu saya belum mendapatkan referensinya ya. Ini dari sejarah Rasulullah yang terakhir yang mendapatkan nomor 1. Ya, nomor 1 yang ininya dari India, orang India. Oh, Mubarak Furi ya. Mubarak Furi ya. Iya, karena memang gini Pak Lukman, sebagian riwayat tentang sejarah itu memang tidak ada sanadnya, atau tidak ada
sahih atau tidak ya. Tapi ulama memang banyak yang namanya tasahul atau ya udahlah selama ini bukan hadis, masalah namanya juga cerita gitu kan. Iya, bisa benar bisa enggak. Cuman untuk sampai ini sahih sanadnya tersambung, nah ini perlu dibuktikan gitu kan. Jadi beda dengan misalnya kalau Rasul bersabda ini kan memang harus bersambung gitu kan. Tapi kalau misalnya Rasul begini atau misalnya dulu Rasul ketika ke Madinah para orang muslimin baca tola'al badru alaina gitu kan. Ternyata itu tidak sahih begitu kan. Jadi kan itu mungkin saja terjadi. Makanya guru saya dulu saya masih ingat namanya Syekh Profesor Sawabi mengatakan apa yang tidak sahih secara riwayat mungkin terjadi secara sejarah, mungkin bisa jadi. Tapi itu tidak bisa kita yakini 100% sebagaimana hadis sahih. Iya. Jadi sebagai wawasan nggak apa-apa. Iya. Tapi secara garis besar memang Rasulullah SAW itu baik kepada orang-orang Yahudi, ya. Baik kepada mereka. Ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. Gimana? Iya. Oh gitu. Iya. Jadi sini usaha paling nambah. Iya. Baik. Ini bagus sekali. Ya, jadi ya tadi pagi saya sampaikan tentang konsep fleksibilitas syariah. Ya, bahwa dalam syariat itu ada yang namanya rukhos, ya, ada namanya keringanan, ya. Keringanan. Jadi kita tidak boleh saklek pada sesuatu yang memang diringankan. Kalau memang kita tidak mampu ya nggak masalah, ya, nggak masalah. Iya. Jadi kalau dosa nggak jelas tidak, karena yang namanya sudah dalam keadaan sakit, ya, apalagi juga ya sudah tidak muda lagi dalam faktor usia. Iya 75, masya Allah. Iya. Iya ke rumah nggak masalah. Ini orang nggak nambah-nambah, juga. Lagi nggak mau lah. Enggak dosa, ya. Jadi dalam Islam itu, dalam syariat itu ada namanya rukhos, ada namanya dispensasi, ada namanya keringanan, ya. Karena saya tidak melihat nanti musolanya kosong itu, enggak. Kalau misalnya ama yang muda silahkan yang muda, tapi sekali ke rumah ibu, ke rumah nenek nggak masalah, ya. Karena memang kondisinya tidak seperti dulu, jadi itu tidak dosa sama sekali tidak. Justru ketika kita menjenguk orang yang sudah sakit kan dapat pahala juga, ya kan? Benar nggak? Apalagi di rumah sudah nggak ada siapa-siapa ya, berdua doang. Iya. Iya. Kita kan juga nanti dulu langkong sehat ya kong. Dan nanya udah nih. Sekarang kita nih kalau ngaji sepeda sama sini ada dua golongan tuh. Ada apa? Ada sapi, ada jadi kurang tuh jadi sapi nggak mau itu mau gimana tuh? Kita nih golongan ada sapi, mau dia NU, ada Habib. Tahun ini alirannya bulan yang cocok yang datang. Iya, itu mah bukan ustaz gue ya. Caranya kita memang harus tadi ya ada lapang dada satu. Yang kedua kita cari titik temunya, gitu kan. Masa dari semua itu beda semua kan enggak kan? Enggak. Aduh, ada titik temu. Kita dari TPMU ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mencari perbedaannya ya, mencari perbedaannya, ya kita nggak akan ketemu dong, ya kan?
Emang sekarang trennya begitu ya? Ya ini nggak Islam namanya nggak mau ambil. Iya. Islam namanya itu. Jadi ini bagus kok. Memang saya perhatikan dulu justru tahun awal-awal 2000 itu orang-orang sudah mulai apa namanya? Berbau. Tapi dengan ada medsos, wah udah itu ngotak-ngotak iya. Benar, saya dulu punya teman banyak lah alirannya, terus dia mau gabungin. Tapi pas udah ada medsos, udah mau ngotak ini ke sini, ini ke situ. Gitu. Iya. Nah, apalagi Covid. Boleh kita dari Rojak kan soalnya dari Rojak. Dulu sama Budi Paji. Iya. Iya. Bagi saya ya, kalau ngaji itu selama dia landasannya ada, karena kan yang saya sampaikan juga Quran dan hadis. Rojak kan kalau nyuruhnya itu haram ya. Iya, iya. Iya. Jadi memang kita terkotak-kotak. Saya yakin ya, kalau kita memahami konsep, oh itu nanti susah ya, neraka gitu kan. Semua kita punya konsep dan pada ujung-ujungnya apa? Kita konsepnya akhirat sama nggak? Sama kan? Ya. Selama kita kesamaannya lebih banyak, mengapa tidak? Kita bukan Syiah kok, ada yang Syiah gitu ya, berat ya. Tapi persamaannya lebih banyak, mengapa kita melihat perbedaannya? Begitu. Itu yang kurang. Yang kedua kita kurang berlapang dada. Kita lebih suka, wah, itu bukan ustadz kita, ya. Iya. Emang begitu Pak. Sekarang saya juga nggak paham tuh semenjak ada medsos. Dulu tahun 2000-an nggak, udah membaur tuh. Tapi semenjak ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, orang tuh jadi, udah saya kesini. Gitu. Insya Allah di Al-Quratul Usta nggak demikian. Saya yakin bisa lebih lebih menang. Orang tuh nggak yakin ada sembur jadi jumlahnya itu. Jadi orang nggak yakin mati aja. Gimana? Jadi orang nggak yakin mati aja. Nah itu justru salah. Ya. Kalau masalah mazhab kenceng gitu kan, bukan. Tapi kalau masalah hari akhir dia malah nggak percaya. Nah ini yang parah. Gitu. Jadi gini Pak, jadi kalau kita melihat apa ya, jadi kalau kita melihat kita semua ke akhirat, kita akan bisa lebih meredam bahwa perselisihan itu ya udahlah ya. Buat apa kita terlalu berselisih ya? Udah kita ambil yang titik-titik kesamaannya aja begitu. Dan itu tadi orang ngaji tapi nggak percaya akhirat, itu parah. Padahal itu intinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau kita mengaji kita semakin apa? Jadi yang takutnya dia sama Allah, jadi takutnya. Iya. Takutnya dia sama dunianya hilang. Ada lagi? Memang ada kewajaran ketika nah ya itu tadi. Baru akan dicucinya nanti ya. Tapi tetap kita harus berusaha Pak Priani. Jangan udahlah, aneh kan masih punya grill gitu kan. Ketika kita berusaha, ketika kita menghilangkan itu pahalanya besar. Nah, kita tetap konsepnya demikian. Walaupun itu pasti ada lah. Kita bukan nabi gitu kan. Kita bukan nabi. Ya. Kalau nabi mah, nah, ente mau punya uang 2M ente nggak masalah, rumah ente gede nggak masalah. Ini kan manusia sering, ente nggak terima nih, ya. Ada lagi? Tadi kan suatu ramadan ya bahwa tentang lapangan dagang itu kan ada asal-usul itu buat Rasulullah ya, buat Nabi Muhammad gitu ya. Tapi boleh nggak cerita kalau misalnya kita ketemu masalah nih, seolah-olah Allah tuh ngomong ke kita bahwa kamu telah lapang dadanya, padahal itu kan ayatnya bukan kita ya. Iya. Boleh nggak supaya kita lebih tenang, maksudnya kita lebih, yang penting ketemu masalah tuh lapang dada dulu lah, karena itu penting ya. Karena kalau kita nggak lapang itu kan semua dunia jadi sempit, dari semua masalah jadi banyak aja. Tapi kalau misalnya kita bicara pada diri kita bahwa Allah sudah melapangkan dada kita, sehingga ya udah minimal kita tenang dulu lah. Kita masalah juga akan ada artinya. Boleh nggak kita kayak macam kayak Allah tuh boleh ngomong ke kita itu. Boleh. Karena kata ulama usul fikih ya, al-ibratu bi umumil lafzi. Ya walaupun itu kepada Nabi Muhammad SAW ya, tapi kalau ketika kita membaca Al-Quran itu sebenarnya kita berkomunikasi
kepada Allah, dengan Allah. Jadi kalau kita ini menguatkan kita, makanya tadi saya bilang sebagai surah motivasi. Apalagi memang kita kondisinya lagi apa? Lagi susah, kita baca, kita ingat alam nasrah laka sadrak. Boleh ya. Atau dulu kita yatim, kita ingat wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Begitu kan? Wajadaka dhallan fa'ada. Alhamdulillah sekarang saya sering ngaji gitu kan, Bang. Sering ngaji di Al-Qur'anul Wusta. Wajadaka ailan fa'agna. Dulu saya susah, sekarang alhamdulillah uang saya banyak. Iya. Itu boleh ya. Dan boleh juga ketika kita dalam kesusahan kita membaca Al-Quran, kan begitu. Atau surat tentu alam nasrah. Itu kan kita diajarin kalau mau ujian baca alam nasrah, gitu kan. Tapi bukan berarti langsung jawabannya ada di otak, enggak. Baca alam nasrah. Kenapa? Nanti langsung ada display di agar kita tenang. Enggak apa-apa. Ada lagi? Ya, mau nggak silakan. Silakan. Mudah-mudahan bisa ada Iya. membangun perpustakaan yang terbesar yang diusulkan oleh sekarang menjadi juru bicara Golkar. Pak kedua ini. Iya. Hamzah ya. Iya. Fahri Hamzah. Iya. Itu ditolak oleh DPR dan orang-orang yang penting di situ. Ngapain mau bangun yang besar segala macam? Sekarang sudah banyak yang pintar melihat dari ini media dibuka segala macam dan pintar semua kan. Nggak perlu pakai buku lagi, mau cari ini cuma tulis saja. Iya. Nah tadi Ustaz bilang kita ini sekarang dengan adanya medsos ini Islam ini sudah agak berkurang kan. Yang benar adanya itu. Iya. Bukan berkurang, terkotak-kotak. Terkotak-kotak. Nah ini bagaimana solusinya Bapak? Kalau bisa adakan lagi dari grup di sini. Itu perlu mungkin dibuat atau ada cara lain misalnya untuk menghadapi itu. Bisa dengan apa gitu. Iya. Jadi Pak Lukman memang masalah perpustakaan ini ada yang digital sekarang ya. Sebagian orang menganggap bahwa perpustakaan cetak ini nggak ada faidahnya. Iya. Tapi ada plus minusnya ya. Adalah bahwa perpustakaan yang cetak juga bagi saya sekarang masih relevan dan mungkin belum bisa tergantikan. Karena kan nggak mungkin orang pakai gadget terus. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, jadi yang namanya buku cetak itu tetap ada. Walaupun mungkin sekarang orang lebih suka versi PDF gitu kan. Jadi sekalipun dicetak harus ada PDF-nya untuk lebih simpel gitu kan. Tapi tetap harus ada. Jadi bagi saya kedua-duanya penting sih. Jadi kalau dibilang kau sama perpustakaan, enggak juga ya. Karena nggak mungkin ada digital kalau tidak ada tidak ada cetaknya awalnya gitu kan. Dan masih sekarang ya, dan sampai ke depan juga masih di era yang sudah modern ini tetap yang namanya buku fisik itu menjadi referensi khususnya di akademisi ya. Jadi akademik tetap harus ada. Jadi buku-buku itu di scan kemudian di-upload di website ya, seperti yang saya sampaikan ya. Jadi di situs Waqfiyah itu ada puluhan ribu kitab ya. Dulu beli kitab ya, dan sekarang di-scan semua, dipoto semua, jadi membaca kitab sekarang pakai HP pun bisa. Cuma masalahnya mau nggak bacanya? Iya, dan bisa baca nggak? Iya. Jadi bagi saya tetap penting. Ya. Jadi lagi kamu sudah kecewa juga, ditolak. Iya. Oh, ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Cukup ya? Cukup ya, baik. Ya, alhamdulillah bahwa pengajian kita dan sudah selesai dan memberikan hikmah pencerahan dari pengajian bersama. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan bahwa dua surat ini Ad-Duha dan Asy-Syura adalah surat-surat yang
Walaupun di sini